Keputusan suku bunga ECB akan menjadi agenda utama selain tentunya kita akan mencermati atau memperhatikan data retail sales dari Amerika. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang juga harus menjadi catatan, terutama kaitannya dengan stimulus fiskal yang diumumkan oleh China baru-baru ini. Ya, kali ini dengan briefing ataupun ya press conference dari Kementerian Perumahan, Kementerian Keuangan dan juga PBOC. Mereka menyoroti terkait dengan sektor properti karena itulah gunanya ataupun fungsinya. Mereka harus mencoba meyakinkan market bahwa paket stimulus yang sedang mereka rencanakan ini adalah tujuannya salah satunya adalah mengemban misi untuk membereskan permasalahan di sektor properti. Ya, dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa mereka akan menambah sekitar 1 juta proyek urbanisasi desa yang mana ini berarti menambahkan juga daftar putih atau ya whitelist untuk proyek dengan pinjaman bank hingga 4 triliun yuan. Nah, ini cukup menarik teman-teman karena dengan kondisi daftar putih yang dimaksud ini adalah mengantisipasi dari pemikiran market yang agak skeptis terkait dengan program pemberesan ataupun pembenahan properti. Mengingat dalam 1 atau 2 tahun terakhir banyak beberapa pengembang ataupun developer yang nakal dan akhirnya dicekal oleh pemerintah. Dan itulah yang membuat kenapa sektor properti China kecenderungannya mandek atau dalam kata lain agak relatif kisruh. Nah, otomatis dengan program ini diharapkan nantinya akan kembali mendapatkan pemulihan ataupun kepercayaan yang pulih dari para investor, baik itu domestik ataupun bahkan global. Nah, di sisi lain, ini adalah bagian atau mungkin bisa dibilang sebagian dari apa yang diumumkan sebelumnya terkait dengan paket stimulus senilai 6 triliun yuan. Nah, di sisi lain, ternyata PBOC juga melakukan pengumuman tambahan, yaitu kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan atau diputuskan terkait dengan pemangkasan atau penurunan suku bunga hipotek atau KPR. Itu berlaku untuk 90% KPR yang ada atau existing KPR. Ya, dan ini berarti sama halnya dengan mendukung apa yang akan dicanangkan ataupun diprogramkan pemerintah untuk mengatasi sektor properti. Nah, terkait dengan hal ini tentunya yang kita harapkan nanti ke depannya adalah ada pemulihan. Tapi tunggu dulu. Karena setelah pengumuman-pengumuman ini tentunya masih ada bagian yang paling penting, yaitu untuk legalisasi dari apa yang direncanakan ini oleh Kongres Rakyat Nasional. Dan itu diperkirakan baru akan terjadi di akhir bulan Oktober. Di sisi lain, harga emas kembali naik dan akhirnya mencoba untuk melirik harga atau rekor tertinggi baru, teman-teman. All time high sampai saat ini masih tercatat di 25 September yaitu 2685.50 atau mungkin di beberapa website kita anggap 2686. Nah, kemudian kalau lihat dari level tertinggi kemarin, terutama untuk hari ini pun masih cenderung tertahan di antara 2684, 2685. Tentunya kenaikan ini kalau kita lihat dari minggu yang lalu, kita sempat lihat ada penurunan atau koreksi yang sangat tajam dan sangat cepat sampai 2600 ya. Kalau lebih low-nya 2599. Itu adalah menjelang rilis data CPI, kemudian dia rebound setelah melihat data CPI, dan bahkan market mengartikannya bahwa CPI-nya tidak terlalu panas, atau dengan kata lain, kalaupun terdapat kenaikan bagi core CPI-nya, ternyata itu tidak dianggap bermasalah. Nah, otomatis dari sejak saat itulah kita melihat harga emas mengalami lonjakan kenaikan sampai hari ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan lanjutkan kenaikan apa tidak? Semua itu bergantung dari perkembangan yang terjadi. Satu sisi, salah satu penyebabnya adalah faktor China tadi. Dengan adanya stimulus fiskal dan juga dikombinasikan dengan stimulus moneter, harapannya adalah pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan aktivitas dari China. Sehingga nantinya, manakala mereka sudah mulai bangkit kembali ekonomi, makanya kemungkinan investor akan juga mendorong intensitas kepada pasar saham, kemudian nantinya juga ekonomi tumbuh, dan akhirnya retail ataupun para investor retail akan berburu dengan emas. Tapi untuk saat ini karena ada ketidakpastian atau keraguan dari masyarakat ataupun investor lokal, maka mereka kecenderungannya mengalihkan atau lebih tepatnya mungkin menunda sementara waktu minat terhadap risk asset tersebut di dalam bentuk safe haven ataupun emas. Itulah sebabnya kenapa emas lebih dulu naik. Tapi kalau misalkan nanti mereka sudah teryakinkan, maka kemungkinan indeks saham akan mengalami kenaikan lebih dulu, sementara emas mungkin sedikit tertahan ataupun koreksi, barulah nanti setelah ini bangkit, sahamnya bangkit, baru kemudian diikuti pula dengan kenaikan dari harga emas. Nah, ini juga yang juga menjadi pertanyaan besar untuk nanti malam. Apakah ECB akan memberikan sinyal serupa terkait dengan siklus penurunan suku bunga mirip dengan Federal Reserve di bulan September yang lalu?
kelihatannya mereka agak enggan atau mungkin lebih sulit ya untuk menyatakan bahwa itu adalah siklus penurunan suku bunga. Tapi yang jelas, data CPI itu akan nanti mengawali gambaran setidaknya apakah ECB akan lanjut dengan penurunan suku bunga di pertemuan selanjutnya, dan itu berarti tersisa di bulan Desember ya. Nah, sementara untuk pertemuan yang malam nanti, perkiraannya adalah akan dipangkas 25 basis point. So, perkiraan pasar bisa dibilang ini sudah mengantisipasi sekitar 95% atau hampir sepenuhnya. Itu artinya, hati-hati, reaksi market kemungkinan akan reverse ya. Kalau hanya sekedar 25 basis point, that means tidak akan ada kejutan. Dan otomatis itu sudah diantisipasi. Anda bisa lihat dari seminggu ke belakang, pergerakan mata uang euro itu kecenderungannya sudah melempem atau sudah melemah lebih dulu. Itu dikarenakan market mengantisipasi adanya potensi untuk penurunan suku bunga 25 basis point. Mengingat beberapa data ekonomi belakangan ini dari zona Eropa ataupun bahkan Jerman itu kecenderungannya melemah. Nah, otomatis di sini saya memberikan bagan ada dua cara ataupun dua skenario yang kemungkinan akan terjadi, teman-teman. Tentunya ini kaitannya dengan apa yang akan dibicarakan oleh ECB ataupun oleh Lagarde di malam harinya setelah ya beberapa jam setelah pengumuman suku bunga ya. Nah, jadi ceritanya karena memang pasar sudah mengantisipasi penurunan sepenuhnya 25 basis point, saya asumsikan tidak akan ada kejutan lebih tinggi, ya tidak mungkin 50, tidak mungkin juga unchanged ya. Nah, sementara data CPI 1 jam atau 2 jam sebelum rilis data ataupun rilis pengumuman suku bunga akan menjadi patokan juga ya. Jadi dalam hal ini skenario pertama saya anggap bahwa CPI nantinya ternyata rilisnya di atas ekspektasi. So kalau misalkan di atas ekspektasi, artinya tidak akan ada urgensi untuk ECB melakukan penurunan suku bunga di akhir tahun. Hanya saja malam ini hampir bisa dipastikan 25 basis point, kurang lebih seperti itu. Artinya skenario pertama ini cut rate 25 basis point tapi tidak ada siklus penurunan suku bunga lebih lanjut, sehingga kemungkinan itu akan direspon atau reaksi marketnya adalah euro akan mengalami rebound saat Presiden ECB Christine Lagarde memberikan pidato atau after ya. Sementara skenario kedua adalah kalau CPI-nya ternyata di bawah ekspektasi, berarti itu akan menjadikan tekanan tambahan untuk ECB melanjutkan pelonggaran ataupun penurunan suku bunga di pertemuan berikutnya setelah November. So artinya di sini kalau ternyata malam ada pengumuman 25 basis point, maka Christine Lagarde diharapkan akan memberikan statement yang kurang lebih dianggapnya dovish, dan itu berarti memberikan tanda-tanda bahwa masih akan ada penurunan suku bunga lebih lanjut. That means itu akan mendowngrade ataupun menurunkan mata uang euro, selanjutkan pelemahan mungkin di bawah 1.08. Oke, jadi skenarionya adalah buy on rumor ataupun lebih tepatnya sell on rumor ya. Sell on rumor, buy on fact. Sell on rumornya berarti selama rumor ini dalam 1 minggu sudah diantisipasi, maka hati-hati dengan buy on fact, yaitu saat pengumuman. Dan itu kaitannya dengan skenario yang nomor 1 tadi. Walaupun demikian, hati-hati juga teman-teman. Bukan mustahil kalau ternyata data inflasinya lemah, sementara ECB ataupun Presiden ECB Christine Lagarde tetap kurang dovish. Kalau itu yang terjadi, jelas skenario adalah skenario pertama juga, yaitu rebound terhadap mata uang euro. Nah, kurang lebih data tersebut akan diumumkan di jam 4 sore. Jadi perhatikan data CPI-nya, ekspektasinya 1,8%. Saya khawatir akan menemukan data mirip dengan data CPI Inggris kemarin ya. Ekspektasi mereka juga turunnya 1,9, ternyata resultnya 1,7. Artinya di bawah ekspektasi. So, kita perhatikan apakah CPI untuk zona Eropa itu juga akan seperti demikian atau tidak. Kalau misalkan ternyata cuma 2%, bagaimana? Ya, otomatis baliknya adalah ke skenario nomor 1 tadi. Nah, otomatis juga itu berarti buy on fact, hasil dari keputusan ataupun pengumuman tersebut. Nah, nantinya press conference dari ECB ataupun Christine Lagarde akan menjadi rambu-rambu yang juga harus diperhatikan dari statement-statement yang ada. Dan itu akan baru dilakukan di jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini adalah ekspektasi terkait dengan keputusan suku bunga dari beberapa bank sentral. Dan di sini terlihat bahwa ECB terdepan dengan 95% antisipasi market adalah kemungkinan cut rate 25 basis point. Kemudian juga proyeksi suku bunga dari Goldman Sachs, mereka menilai bahwa ECB kemungkinan bukan hanya 25 basis point di hari ini, bukan hanya di November, melainkan mereka akan lanjutkan secara berurutan di Desember, kemudian Januari, kemudian Maret, April, dan Juni, sehingga nantinya target suku bunga ECB kemungkinan akan menjadi 2%. Untuk sebagai catatan, suku bunga ECB untuk saat ini berada di 3,25%. So, kalau misalkan nanti malam dipangkas kurang lebih dengan 25 basis point, berarti ada di 3%-an. Nah, kalau misalkan ditambah lagi dengan pemangkasan berikutnya, berarti totally kurang lebih akan menjadi 2%-an.
Nah, sementara untuk Federal Reserve sendiri, prediksi mereka juga hampir sama, kurang lebih November akan tetap ada cut rate 25 basis point, kemudian akan dilanjutkan dengan pemangkasan berikutnya di bulan Desember, Januari, kemudian Maret, Mei, dan juga Juni. Targetnya adalah mencapai terminal rates di 3,25-3,5%. Angka yang hampir serupa dengan ekspektasi Christopher Waller dari Federal Reserve ataupun bahkan dari Bostic ya, Raphael Bostic. Jadi kita akan lihat ke depannya apakah ini akan sesuai dengan yang diprediksikan oleh Goldman Sachs atau tidak. Sementara untuk nanti malam, ya praktis kita akan merhatikan data retail sales dari Amerika. Harapannya adalah kurang lebih agak unchanged ya untuk basis bulanannya, untuk core retail sales terutama. Tapi akan ada ekspektasi untuk ya retail sales utama itu berada kenaikan dari 0,1 menjadi 0,3%. Of course, data yang relatif tinggi akan menahan atau lebih tepatnya membuka penundaan atau jeda penurunan suku bunga bulan November, teman-teman. Nah, harus diperhatikan adalah apakah angka yang spesifiknya 0,3 saja atau selisih lebih tinggi. Yang saya lebih khawatirkan adalah adanya lonjakan. Misalkan saja tiba-tiba ada deals dengan angka 1%. Itu jelas akan terjadi penundaan dan akhirnya emas akan terkoreksi turun. Bahkan mungkin turun di bawah level low kemarin 2658. Nah, satu sisi, kalau misalkan datanya hanya 0,3 atau bahkan 0,2%, bagi saya itu tidak akan menjadi persoalan. Dan kemungkinan market pun akan menilainya nothing ataupun tidak ada masalah untuk masalah data tersebut. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, termasuk juga ini Jobless Scam yang diperkirakan turun kembali ke 241K. Ya, setelah minggu lalu ada lonjakan ke 258K. Jangan lupa dengan sudah ada Fed Manufacturing Index, juga perhatikan dengan retail sales dan ya Philadelphia Fed Employment ya. Jadi kemungkinan data-data tersebut akan memberikan harapan ataupun kisi-kisi terkait dengan sektor tenaga kerja dari Amerika. Nah, terakhir tentunya ada crude oil inventory. Setelah tadi malam sempat mengalami penurunan ke 69 tapi kembali bangkit ke level 70 bahkan bertahan di level 70.71. Saya minta Anda perhatikan angka crude oil inventory ini, teman-teman. Kalau terjadi angkanya di bawah ekspektasi, berarti itu kemungkinan pasokan ataupun supply yang ada berkurang atau relatif bisa dibilang sedikit. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti sebetulnya permintaan relatif lebih tinggi. Kalau permintaan lebih tinggi, dengan kondisi seperti ini, berarti harga minyak akan mengalami rebound. Tapi sebaliknya, kalau ternyata angka yang muncul adalah di atas ekspektasi atau apalagi di atas previous, maka itu adalah pasokan yang berlebih. Dan itu berarti menandakan tingkat permintaan relatif lemah, sehingga kemungkinan akan menekan kembali harga minyak. Perkiraan kami, harga minyak kemungkinan masih ada swing low ataupun retest kembali ke level $68. Setelah itu kemungkinan baru rebound. Tapi semua ini akan bergantung kepada data inventory nanti malam.